Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Mari kita wabarakatuh. panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di Zoom kali ini. Kenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan memaparkan sebuah aplikasi yang kami buat yang berjudul implementasi aplikasi stok barang berbasis web pada SMK Al-Maryam Cikanti Serang Banten dengan metode RAD untuk optimalisasi inventory. Nama-nama kelompoknya yaitu ada Muhammad Nazir, Ramadhani, dan Mahesa Birawa. Yang pertama akan dibacakan oleh Mahesa Birawa. Silakan, Ya, sebelumnya makasih. Ya, saya akan menjelaskan yaitu teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari banyak bidang kehidupan, termasuk pendidikan. Sebagai lembaga pendidikan yang berkembang pesat, Sekolah Menengah Kejuruan SMK Al-Maarif Cikade di Serang, Banten pun tak terkecuali yang mengadopsi teknologi tersebut. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Pengolahan persediaan barang di SMK Al-Maarif Cikade masih melakukan dengan cara manual yang masih tradisional sehingga rawan kesalahan dan ketidakteraturan data. Hal ini dapat menyebabkan berbagai masalah seperti kesulitan dalam pemantauan persediaan, ketidakseimbangan persediaan, dan keterlambatan kesesuaian persediaan. Yaitu selanjutnya rumus masalah. Bagaimana cara merancang dan mengembangkan aplikasi inventaris berbasis web yang efektif dan efisien? Model apa yang paling tepat untuk digunakan dalam mengembangkan aplikasi? Selanjutnya, tujuan. Tujuan dari penelitian ini dapat merancang dan mengembangkan aplikasi inventaris berbasis web dengan metodologi Rapid Application Development atau RAD. Di SMK Al-Maarif di Kandes, Serang, Provinsi Banten, aplikasi ini dirancang untuk membantu mengefektifkan pengolahan inventaris dengan mempercepat proses pengolahan inventaris, meningkatkan akurasi data, dan memberikan informasi yang lebih tepat waktu kepada pemangku kepentingan. Selanjutnya ada manfaat aplikasi. Manfaat aplikasi diharapkan dari peneliti adalah sebagai berikut. Pengolahan inventaris yang lebih mudah diolah, khususnya staf admin. Yang kedua, meningkatkan efisien dan efektivitas proses pengolahan inventaris. Yang ketiga, mengurangi kesalahan dan ketidakteraturan data yang dapat terjadi pada sistem manual. Yang keempat, memberikan akses yang lebih tepat dalam dan akurat kepada pemangku kepentingan terhadap inventaris. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode Rapid Application Development atau RAD untuk proses pengembangan. Metode RAD dipilih karena memungkinkan aplikasi dibangun dengan cepat dan beradaptasi terhadap perubahan yang mungkin terjadi selama pengembangan. Selanjutnya yaitu stok barang. Stok barang adalah jumlah barang yang tersedia, yang mengolah berbagai jenis, tidak hanya alat tulis, tetapi juga barang inventaris lainnya, seperti peralatan praktikum atau aset sekolah. Selanjutnya, yaitu ada aplikasi web. Aplikasi web adalah program yang memudahkan kita untuk mengerjakan berbagai hal langsung melalui browser tanpa perlu install software tambahan. Selanjutnya itu model RAD atau Rapid Application Development. Model RAD adalah pengembang perangkat lunak yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu satu perencanaan, dua desain, ketiga konstruksi, kemudian dan evaluasi, yang kelima implementasi dan pemeliharaan. Selanjutnya itu database. Database adalah alat penting untuk mengolah data secara efektif dan aman. Digunakan dalam berbagai aplikasi seperti sistem inventaris, keuangan, dan e-commerce. Keamanan web. Keamanan web, web security, adalah langkah untuk melindungi situs web dan datanya dari serangan cyber. Keamanan web penting untuk semua website, terutama yang menangani data sensitif. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Nazir.
Terima kasih Mahesa. Kemudian ada analisa dan perancangan. Yang pertama, analisa sistem berjalan. Saat ini proses kegiatan inventaris di SMK Al-Ma'arif Cikande Serang, Banten masih dilakukan secara sederhana, yaitu dengan mencatat barang inventaris ke dalam file Microsoft Excel. Inventarisasi dengan cara tersebut sangat tidak kondusif, terutama jika ada perubahan status atau mutasi barang inventaris. Di samping ini adalah flowchart-nya. Kemudian ada analisa sistem usulan. Yang pertama yaitu activity diagram. Activity diagram merupakan urutan logis dari sistem yang diatur dan dijelaskan dalam bentuk diagram aktivitas. Diagram ini merupakan teknik untuk menggambarkan logika prosedural, proses akses, dan jalur kerja sistem. Ini ada 3 ya. Untuk activity diagramnya itu activity diagram administrator, kemudian admin kelas atau admin sekolah, kemudian ada kepala sekolah. Kemudian yang B, use case diagram. Diagram use case dirancang untuk melakukan tugas tertentu yang menggambarkan proses sistem itu sendiri. Diagram ini juga digunakan untuk menggambarkan fitur yang tersedia untuk admin, memverifikasi dari fungsi yang dijelaskan dalam mengimplementasikan sistem tersebut. Di sini aktornya ada 3, ada administrator, admin sekolah, dan kepala sekolah. Kemudian ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Onoli and 2015 nomor 405 mendefinisikan entity relationship diagram adalah model yang dapat digunakan untuk memberikan pengertian mengenai data yang akan digunakan oleh suatu perusahaan. Dalam perancangan basis data, entity relationship adalah pendekatan top-down di mana perancangan dimulai dengan mengidentifikasi data penting yang disebut entitas dan hubungan antara data yang harus dipresentasikan ke dalam model. Ya, di samping ini ada gambar ERD-nya. Kemudian ada sequence diagram. Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan tindakan dalam skenario aliran pada suatu sistem, penggunaannya untuk menampilkan serangkaian pesan yang dikirim dari satu objek ke objek lain. Berinteraksi antara objek yang terjadi selama eksekusi sistem. Ini yang pertama ada sequence diagram administrator. Kemudian ada sequence diagram admin sekolah dan sequence diagram kepala sekolah. Kemudian selanjutnya ada rancangan layar. Rancangan login di atas merupakan untuk menandakan sebuah admin ataupun kepala sekolah masuk dengan akun yang sudah ditentukan oleh pembuat rancangan. Itu gambar yang sebelah kiri. Gambar di atas merupakan suatu desain dashboard kepala sekolah yang tugasnya hanya menerima, melihat, dan mencetak hasil inputan dari admin sekolah. Untuk yang di sebelah kanan ini adalah gambar desain dashboard admin sekolah yang tugasnya menginput data yang diinginkan, serta mendata user yang meminjam ataupun mengembalikan barang. Hasil dan pembahasan. Hasil dari kegiatan praktek ini adalah sebuah aplikasi stok barang pada SMK Al-Ma'arif berbasis web yang memiliki fitur-fitur berikut, yaitu administrator, admin sekolah, dan kepala sekolah. Analisis. Aplikasi stok barang berbasis web SMK Al-Ma'arif Cikande dengan metode RAD berpotensi membantu sekolah dalam mengoptimalkan inventory dan meningkatkan efisiensi pengelolaan barang. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami detail fitur, teknologi, dampak, dan tantangan dalam penerapan aplikasi ini. Terima kasih. Untuk selanjutnya dibaca oleh Ramadhani. Terima kasih. Selanjutnya yaitu implementasi dan ujian. Yang pertama, tampilan aplikasi. Dari gambar di atas yaitu adalah halaman login, sebuah halaman yang digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna sebelum mereka dapat mengakses sistem atau layanan tertentu yang memerlukan otorisasi.
Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan data dan privasi pengguna serta mencegah akses yang tidak sah atau tidak diinginkan. Dan seterusnya, gambar di samping kiri yaitu adalah halaman administrator, sebuah sistem atau aplikasi yang dirancang untuk pengguna dengan hak akses tertinggi, sehingga biasanya digunakan untuk mengelola dan mengatur berbagai aspek sistem tersebut, seperti pengaturan umum, manajemen, kontrol keamanan, dan pengelolaan konten. Halaman administrator seringkali menawarkan fungsi-fungsi tambahan yang tidak tersedia bagi pengguna biasa, seperti membuat dan menghapus akun, melihat laporan, dan melakukan pembaruan sistem. Kemudian gambar di samping kanan adalah gambar halaman pengembalian barang di atas yang memungkinkan pengguna untuk mengajukan permintaan pengembalian barang kepada admin, seperti barang dan stok yang pinjamnya. Aplikasi ini biasanya menyediakan proses pengajuan yang barang dan memudahkan pengguna untuk melacak status pengembalian barang. Selanjutnya, gambar di samping kiri, gambar halaman peminjaman barang di atas yang memungkinkan pengguna untuk meminjam barang dari sekolah dengan mudah. Pengguna biasanya dapat mencari barang yang mereka inginkan, lihat ketersediaan, dan mengajukan permohonan pinjam. Di sebelah kanan, yaitu tampilan dari halaman dashboard kepala sekolah yang hasil inputan dari admin sekolah dan juga bisa mencetak tersebut. Dan pengujian black box. Pengujian black box sendiri dapat diartikan sebagai sebuah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah semua fungsi perangkat lunak telah berjalan semestinya sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah diuji. Menurut Sulistianto tahun. Gambar di bawah adalah gambar pengujian black box. Dan seterusnya, ketika login dengan formulir kosong, klik tombol login tanpa mengisi nama dan kata sandi, hasil yang diharapkan sesuai dengan. Dan pengujian fungsionalitas peminjaman barang dengan valid. Login sebagai pengguna yang valid, pilih yang tersedia, masukkan barang yang ingin, klik tombol pinjam, hasil yang diharapkan barang, hasil stok barang sesuai. Dan di samping ini adalah gambar yang sama Xbox-nya, yaitu ada pengujian Xbox. Pengujian aplikasi yang menggunakan penjelasan struktur kontrol sebagai bagian dari sistem. Whitebox sendiri mempunyai beberapa teknik di dalam, seperti control, testing, basic pet, testing. Ujian Whitebox, para pengguna mencari source code yang ada di Whitebox dapat implementasi dan disebarkan. Flowchart, tampilan login hak akses kepala sekolah. Jika kepala sekolah login, kepala sekolah dapat mengakses stok dan laporan peminjaman. Setelah melihat laporan stok barang, kepala sekolah dapat mengetahui jika stok setelah selesai. Pada nomor 1, pada gambar di atas yaitu pada nomor 1 proses pemilihan yang lanjutkan pada proses 2. Pada proses 2 merupakan parameter dari username dan password dengan double. Setelah proses tersebut dilanjutkan yang merupakan respon dari proses penginputan username dan password. Sedangkan pada nomor username dan password salah sehingga melakukan. Pada nomor 4 merupakan respon dari proses login, sedangkan username password salah sehingga error. Pada nomor selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari buatan aplikasi ini yaitu merancang dan
langkah-langkah identifikasi spesifikasi aplikasi. Yang kedua, desain. Buat angka dan data pasien. Yang ketiga, pengembangan teknologi yang sesuai teknologi yang kedua, lakukan uji fungsional untuk kualitas. Yang kelima, peluncuran. Implementasikan aplikasi dengan struktur motor aplikasi dan serta pembaruan secara kita dapat menghasilkan aplikasi web dan sesuai pengelolaan ini. Yang terakhir yaitu saran. Saran yang pertama adalah pilih sistem yang sesuai dan yang menggunakan teknologi seperti barcode atau PIN untuk meningkatkan efisiensi. Saya tutup untuk laporan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.